Ini jaminan dari Rasulullah, sehingga kita walaupun ibadah seperti apapun kalah dengan membaca selawat kepada baginda Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi dzikri nabiyhi tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bayyinat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Amma ba'du, hadratil ajilla wal a'izza, jami'il habaib wal masyayikh wal ulama, wa nakhussu bil dzikri li sahibil fadilah wal karamah, guru kami tercinta Hadratil Mukarram Hadratil Syekh Raden Kiai Haji Fakhrillah As-Sakhal, pengasuh pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil Demangan Bangkalan, wa Sayyidil Habib Toha bin Husain Al-Jufri, wa Hadratil Habib Fahmi bin Harun Al-Mutahhar, dan segenap para ulama yang hadir malam ini, juga para syarifah dan para nyai alladzina ihtaramnahum wa atamnahum, para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Kepala Desa Mekarsari dan staf-stafnya, dan juga kepada Bapak Muhammad Iqbal selaku anggota DPRD yang sangat kami muliakan, Kiai Haji Mansur dan Tuan Rumah Haji Tohar, hadirin hadirat, para pencinta zikir salawat hafidhakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan mengizinkan lisan-lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mungkin lisan ini bisa bersolawat tanpa digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita semua diakui sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan, tidak ada keberuntungan dibandingkan diakui sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diizinkan berselawat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama kita disampaikan kepada baginda Rasulullah, sehingga semakin banyak kita berselawat, semakin sering nama kita dan orang tua kita disampaikan kepada Rasulullah, sehingga besar harapan Rasulullah kenal kepada kita dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kalau kita sudah bisa bersolawat, tidak mengapa kita luput dari qiyamul lail, tidak mengapa kita luput dari puasa-puasa sunnah, tidak mengapa mungkin kita masih malas-malasan untuk beribadah yang lain.
man fatahu kathratu siyam wal qiyam falyashtagil nafsahu bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita malas-malasan qiyamul lail, malas-malasan puasa sunnah, maka perbanyaklah, sibukkan dirimu, sibukkan diri kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dawuhnya Syekh Athaillah As-Sakandari. Fa innaka law fa'alta fi jami'i umrika kulla ta'atin, sesungguhnya engkau walaupun seumur hidupmu engkau beribadah kepada Allah dengan berbagai ketaatan, engkau pergunakan seluruh umurmu sejak kecil sampai meninggal dunia dengan berbagai macam ketaatan, thumma sallallahu alaika salatan wahidatan, kemudian Allah memberimu satu rahmat saja, rajatil kasalatul wahidatu minhu, maka rahmat satu dari Allah itu mengalahkan seluruh amalan-amalan, ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan seumur hidup kita. Walaupun kita melakukan amal apa saja, mungkin umur kita 60 tahun, mungkin 70 tahun, 80 tahun, mungkin 100 tahun, seluruhnya kita pergunakan untuk taat beribadah kepada Allah, tapi semuanya dikalahkan oleh satu rahmat dari Allah. Sedangkan dalam sebuah hadis Rasulullah menjamin, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepadanya dengan 10 rahmat. Satu solawat 10 rahmat, ini jaminan dari Rasulullah. Sehingga kita walaupun ibadah seperti apapun kalah dengan membaca solawat kepada baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam menyampaikan, sa'altu katsiran minal awliya, saya pernah bertanya kepada banyak para wali-wali Allah, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwani syaqawa ila diwani sa'adah. Wahai para wali-wali Allah, adakah amalan yang bisa mengeluarkan manusia, mengeluarkan seorang hamba dari nasib celaka menjadi nasib bahagia? Falam yujibni ahadun minhum, tak satu pun dari para wali Allah yang menjawab pertanyaan. Hatta dhahabtu wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian saya berangkat menemui Rasulullah, saya bertanya langsung kepada Rasulullah. Qala na'am, Rasulullah menjawab, benar, ada ya Nabi Khidir. Ada amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari nasib menjadi orang celaka menjadi nasib menjadi orang bahagia. Na'am, yukhrijul abda min diwani syaqawa ila diwani sa'adah idza kana yukthiru salata wassalama alayya. Seorang hamba akan dirubah nasibnya dari orang celaka menjadi orang bahagia bila mana hamba itu memperbanyak sholawat dan salam kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama sholawat, ini sudah jelas, ayatnya sudah sangat-sangat masyhur, apalagi di kalangan pencinta sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah menggunakan fi'il mudhari' yusholluna. Ini artinya bahwa Allah yadullu alal mudawamah atau yadullu ala takfir
Allah dan malaikatnya tiada pernah henti bersolawat kepada baginda Rasulullah. Sehingga ada seorang ulama ahli solawat ketika ditanyakan, Allah sekarang sedang apa? Dia menjawab, sedang bersolawat kepada Rasulullah. Ada orang bertanya lagi, malaikat sekarang sedang apa? Malaikat sekarang sedang bersolawat kepada Rasulullah, karena ayat ini menggunakan fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Hadirin hadirat yang kami muliakan, ada dua perintah di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Salawat sudah kita tahu. Yang kadang-kadang kurang dari kita adalah salam kepada baginda Rasulullah. Salam kepada Rasulullah ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan salam, ini Rasulullah sendiri yang bersabda hukumnya salam sunnah. Menjawab salam wajib. Maka ketika kita mengirimkan salam kepada Rasulullah, pasti dijawab oleh Rasulullah. Ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi li arudda alaihi salam. Dalam hadis lain, hatta arudda alaihi salam. Ketika seorang hamba mengirimkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salam dari seorang hamba itu. Ingat, salam adalah doa. Ketika Rasulullah menjawab salam kita, itu berarti Rasulullah mendoakan kita. Lisan makhluk paling mulia, lisan makhluk yang paling dicintai Allah, mendoakan kita, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya kita nggak mendengar jawaban salam dari Rasulullah. Jawabannya pasti, tapi mendengar jawaban salamnya kita nggak dengar. Kenapa? Karena hati kita ini ibarat HP, sinyalnya lemah, koneksinya lemah. Seperti kita nelpon seseorang yang di sana jawab halo, jangan jawab halo, tapi kita nggak dengar jawaban halo di sana, tetap aja halo halo, berulang kali. Saya pernah mendengar cerita ada dua ulama besar dan satu ulama besar dan satu seorang habib yang mendengar langsung jawaban salam dari baginda Rasulullah. Yang pertama, Kiai Urip Sidogiri. Beliau ini kalau sholat sedang tahiyat mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau belum mendengar jawaban salam dari Rasulullah, belum terus dibaca itu assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum mendengar, diulang lagi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kalau Rasulullah sudah menjawab dan mendengar salam Rasulullah, beliau baru meneruskan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ada seorang Habib yang luar biasa, namanya Habib Ali bin Alwi Kholiqosam di Yaman. Beliau ini memiliki masjid. Beliau ini kalau sholat, ketika sampai ke tasyahud mengirim salam kepada Rasulullah, yang mendengar jawaban Rasulullah bukan hanya Habib Ali, tetapi seluruh jemaah yang ada di belakang yang mendengar langsung suara Rasulullah. Sehingga orang berebutan ketika beliau ngimami sholat, berebutan jadi makmum. Sampai-sampai kabarnya dari Mesir, dari Syria, dari berbagai negara khusus ke Yaman untuk bisa sholat di belakang Habib Ali. Kenapa? Karena ketika Habib Ali mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh Rasulullah, dan suara Rasulullah bukan hanya didengar oleh Habib Ali, tapi seluruh jemaah yang sholat di masjid itu mendengarkan langsung suara dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dulu para sahabat Rasulullah itu sering ke rumah-rumah para sahabat, ketuk pintunya assalamualaikum, hanya ingin mendoakan para sahabat. Para sahabat yang di dalam nggak langsung menjawab, bukan menjawab, nggak menyaringkan jawabannya. Ketika Rasulullah assalamualaikum, diam pelan, waalaikumsalam. Harapannya semakin banyak Rasulullah ngirim salam, karena salam ini adalah doa. Satu selamat, yang kedua rahmat Allah, yang ketiga barokah. Makanya tapi Rasulullah nggak pernah lebih dari 3 kali mengucapkan salam.
Jadi orang bertamu ke rumah orang, ketika assalamualaikum jangan pernah lebih dari 3 kali, karena Rasulullah membatasi hanya sampai 3 kali. Mungkin orang di dalam lagi mandi, mungkin lagi tidur. Termasuk saran oleh ulama mutakhirin, ketika kita nelpon seseorang, miss call seorang jangan lebih dari 3 kali katanya. Mengikuti ini. Jadi kalau salam jangan pernah lewat dari 3 kali. Ketika Rasulullah SAW mendoakan kita selamat, Rasulullah mendoakan kita dapat rahmat Allah, Rasulullah mendoakan kita mendapat barokah Allah, itu sudah sangat-sangat cukup bagi kita. Barokah hidupnya, barokah usahanya, barokah ekonominya, barokah rumahnya, barokah keluarganya, barokah anak-anaknya, semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, kalau kita ingin selamat, ingin dapat rahmat Allah, ingin mendapat barokah Allah, perbanyak ngirim salam kepada Rasulullah di dalam rumah-rumah kita. Sampai-sampai si Abdul Qadir Isa, kakek guru dari beliau Raden Gaji Fakhrillah Sohal, Fitori Qadis Syadiliyah, belum berikan ijazah, silakan membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh minimal sehari semalam 100 kali. Kalau itu diamalkan, kata Syekh Abdul Qadir Isa, nanti kalau kita meninggal dunia, sebelum meninggal dunia akan didatangi langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak didatangi langsung oleh Rasulullah, nanti bertemu saya di akhirat. Artinya akan kita bawa menghadap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.